Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amali salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman alal khairul bariyah wa ala alihi wa tabi'il kiramil barah amma ba'd. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di acara obrolan Surya, Subuh Ceria dan Barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberi kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, kita sebagai umat muslim wajib mengenal tentang 25 nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bi, bagaimana kalau di subuh kali ini kita bahas salah satu dari 25 nabi tersebut, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Ya. 25 nabi memang wajib kita ketahui, harus dengan sejarah-sejarahnya kita juga kenalkan terhadap anak-anak kita, dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menemani sahabat Surya di rumah di kesempatan subuh hari ini kita akan sedikit ngobrolin nih tentang Nabi Ayub alaihissalam. Kalau bahas secara detail juga keterbatasan ilmu, paling yang Abi tahu aja ya. Iya. Yang Abi tahu aja. Nabi Ayub alaihissalam itu keturunan daripada Al-Is yang langsung kepada Nabi Ishak alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam tinggal di kota Huran antara Yordania dan Syria atau Suriah. Dakwah di situ, tinggal di situ. Dan salah satu sosok Nabi yang begitu tampan, dalam sebuah keterangan memiliki 3 istri, dalam beberapa keterangan juga riwayat-riwayat memiliki 1 istri yang bernama Rahmah. Bahkan Rahmah ini keturunan langsung daripada Nabi Yusuf alaihissalam yang terkenal begitu cantik. Yeah. Nah, Nabi Ayub alaihissalam ini memiliki begitu harta yang melimpah, ternak yang banyak, sawah yang begitu luas, anak-anak yang begitu taat, patuh, menyejukkan mata, memiliki 12 anak sebagai penghibur daripada Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya, 12 anak. Karena kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam dan senantiasa bersilaturahim. Ini silaturahimnya bukan skupnya, bukan satu RT Umi ya, bukan satu RW, bukan satu kota, antara Yordania dan Syria, 2 negara nih. Kekayaannya bisa kita gambarkan kan? Iya. Itu di antara negeri Huran atau kota Huran ini, hari-harinya itu senantiasa membicarakan sosok daripada Nabiullah Ayub alaihissalam ini. Terdengarlah cerita-cerita dari para pegawai Nabi Ayub alaihissalam, karena Nabi Ayub alaihissalam ini memiliki ternak yang begitu banyak, sawah ladang yang begitu luas, yang tentunya memiliki begitu banyak pekerja, pegawai, karyawan, dan sangat memuji Nabi Ayub alaihissalam. Karena ada kalanya misalkan seorang karyawan tidak mendapatkan upah yang cukup ataupun tindakan sewenang-wenang daripada pemilik perusahaan, kadang kan misalkan ngomel di belakang atau apa. Ini semua daripada pegawainya, karyawannya yang membantu daripada perusahaan Nabi Ayub alaihissalam ini, semuanya komentarnya baik-baik. Ketika sambil bekerja mereka bercengkrama, sungguh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki Nabi Allah yang begitu sangat baik,
aku sangat terbantu, bagaimana kehidupanku tercukupi, bagaimana anak-anakku tercukupi. Senantiasa mendapat pujian di pasar-pasar, senantiasa mendapat pujian. Bahkan para wanita-wanita sampai janda-janda bercerita sungguh terbantu dengan keadaan, dengan kedermawanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Sempat ketika itu anakku sakit dan aku tidak mempunyai uang untuk berobat karena tidak memiliki suami yang untuk mencari nafkah, untuk membantu. Dan aku menyampaikan hal tersebut kepada Nabiullah Ayub alaihissalam, dan Nabi Ayub alaihissalam membantu semua pengobatan itu sampai anakku sembuh. Banyak daripada kalangan masyarakat memuji daripada kedermawanan Nabi Ayub alaihissalam, hingga terjadilah percakapan di rumahnya Nabi Ayub alaihissalam di antara anak-anaknya. Wahai ayah, begitu dermawannya engkau, setiap harta yang kau miliki engkau tidak pernah menghitung atau bagaimana, dan engkau menyerahkan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Apakah engkau tidak takut harta ini habis? Maka jawaban Nabi Ayub alaihissalam, wahai anak-anakku, percayalah bahwa harta ini titipan. Dan dibenarkan oleh ibunya juga yang sebagai istri yang soleh dan ibu yang mengajarkan taat kepada anak-anaknya agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengiyakan daripada perkataan Nabi Ayub alaihissalam. Anak-anak Nabi Ayub ini begitu taat, begitu patuh terhadap orang tua, soleh, soleha, dambaan setiap orang tua, begitu harmonis, ditunjang dengan kekayaan yang begitu luar biasa. Kalau kita sih katakan sempurna lah, perfect hidup itu sempurna. Mungkin sebagian kita hanya berangan-angan dengan begitu banyak. Misalkan ada yang kaya tapi Allah Subhanahu wa taala menguji dengan sakit, hidup sehat tapi Allah Subhanahu wa taala uji dengan ekonomi. Ada kalanya sehat, ada kalanya ekonomi mapan, rumah tangganya harmonis, Allah Subhanahu wa taala uji belum juga punya keturunan. Nah, ketika melihat figur Nabi Ayub alaihissalam itu, sosok yang begitu sempurna, anak-anak yang begitu luar biasa, harta yang begitu melimpah, ditambah paras daripada Nabi Ayub yang begitu tampan dan istrinya yang begitu cantik. Dan ditambah lagi yang lebih luar biasa, Nabi Ayub alaihissalam itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sosok seorang nabi. Istrinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya memiliki sahabat-sahabat yang begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waktunya juga dihabiskan untuk berdakwah kepada orang lain. Diajak para pekerjanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak masyarakat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan masyarakat begitu cinta kepada Nabi Ayub alaihissalam, mengikuti ajaran Nabi Ayub alaihissalam. Dari sini mulai iblis merasa iri dan dengki terhadap keadaan Nabi Ayub alaihissalam. Maka requestlah kepada Allah Subhanahu wa taala ini iblis. Ya Rob, jelas Ayub alaihissalam taat kepadamu. Mau tidak taat gimana? Istri begitu cantik, setia, patuh dan taat kepadanya, maksudnya kepada Ayub. Anak-anaknya dicukupi dengan berbagai kebutuhan, terus harta melimpah. Jelaslah Ayub ini akan patuh kepadamu ya Rabb. Jelaslah Ayub ini akan selalu bersyukur kepadamu. Maka iblis ini meminta kepada Rabb untuk membisikkan sifat-sifat yang jelek terhadap ahli keluarga dan Nabi Ayub alaihissalam. Maka datanglah kepada istrinya membisikkan agar istrinya Nabi Ayub alaihissalam ini merasa lelah, merasa iri dengan kedermawanan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Jadi tidak bisa. Istrinya tetap setia dan mendukung kedermawanan suaminya yang sebagai nabi ini.
karena tahu harta itu hanya titipan. Dibisiki anak-anaknya, diberikan rasa was-was agar merasa takut ketika ayahnya bersedekah, berdakwah, kehilangan waktu bersama anak-anaknya. Tapi anak-anaknya juga taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghiraukan bisikan-bisikan itu. Dan dibisiki juga Nabi Ayub alaihissalam tidak bisa. Dibisiki bagaimana? Agar merasa tamak dengan harta itu, merasa ketakutan kalau harta itu dibagikan kepada orang lain dan tidak mendapat harta kembali, bahkan berkurang, bahkan habis. Tidak bisa. Nabi Ayub tidak merasa tamak seandainya harta itu habis juga, karena itu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis tidak bisa membisikkan dan menanamkan perilaku jelek, bahkan prasangka jelek pun iblis tidak sanggup menanamkan di hati ahli keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya iblis ini request kembali, "Ya Rob, aku membisikkan sesuatu tapi tidak mampu untuk menggoyahkan daripada imannya ahli keluarga Nabi Ayub alaihissalam." Tapi mereka tetap bersyukur karena masih ada harta, masih ada. Anak-anaknya sangat luar biasa, istrinya masih setia, pengikutnya begitu banyak. Jelas bersyukurlah. Maka iblis ini merancang sesuatu agar bagaimana goyah daripada imannya Nabiullah Ayub alaihissalam ini. Yang pertama, meminta bencana kekeringan di tempatnya ladangnya Nabi Ayub alaihissalam, dan bukan cuma kekeringan saja, karena kering kemarau, sudah gagal panen dan ladangnya terbakar dalam sekejap mata, habis. Lalu ternak-ternaknya diserang wabah dan mati bergelimpangan. Para pegawainya panik, dan Nabi Ayub alaihissalam masih terlihat tenang. Nabi Ayub menganggap ini titipan dan menenangkan para pekerjanya juga ahli keluarganya. Allah yang mengambil, Allah yang memberi, dan Allah yang mengambil. Ketika ladangnya sudah habis total, terbakar, musnah, gagal panen, dan sekarang seluruh ternaknya juga habis, Nabi Ayub alaihissalam sudah tidak punya apa-apa lagi nih, hanya punya rumah dan ahli keluarga. Maka Nabi Ayub alaihissalam ini menjual seluruh tanahnya, ladangnya, untuk menggaji daripada para pekerjanya yang begitu banyak, dan mempersilahkan para pekerjanya untuk mencari tempat lain untuk bekerja. Karena aset-asetnya, kalau kita bilang aset-asetnya udah dijual nih semuanya, silahkan kalian bekerja di tempat lain sementara. Carilah tempat kerja lain di luaran sana untuk mencukupi kehidupan kalian. Tapi para pekerja ini masih merasa kekeh ingin tetap setia kepada Nabiullah Ayub alaihissalam. Cuma ditegaskan oleh Nabi Ayub alaihissalam, aku untuk menggaji kalian ini, aku menjual seluruh aset. Dan mungkin untuk bulan depan, kalau kita bahasanya untuk bulan depan, udah nggak bisa gaji lagi nih. Ladang udah dijual, ternak udah nggak ada, semuanya udah dijual aset-aset. Habis seketika, dipakai untuk menggaji karyawan-karyawannya. Akhirnya para pekerja yang begitu banyak berpamitanlah kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk mencari kerja di tempat lain untuk tetap memenuhi kebutuhan daripada kehidupannya sehari-hari. Masih belum goyah juga iman daripada Nabi Ayub alaihissalam, ahli keluarganya. Nah, iblis masih berencana. Karena kenapa? Anak-anaknya masih ada, masih ceria, masih bisa bersyukur. Maka iblis ini mengundang anak-anaknya untuk menjamu makan. Ketika sudah dihidangkan, dalam sebuah riwayat ada dikatakan diracun, ada dikatakan tertimpa bangunan.
Dan ketika hendak menyantap makanan atau hidangan, belum sempat disantap, maka iblis ini merobohkan seluruh bangunan itu hingga tertimpa seluruh anaknya dan 12-12-annya mati seketika di hadapan Nabiullah Ayub alaihissalam dan istrinya Sayyidah Rahmah. Nabi Ayub alaihissalam hanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta kekayaannya habis, anak-anaknya juga meninggal, 12-12-nya meninggal 12-12. Dan masih tetap tidak tergoyahkan iman Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya Nabi Ayub alaihissalam ini diberikan penyakit, requestan daripada iblis ini. Jelas masih bersyukur badannya masih sehat, coba kalau diberi penyakit. Maka iblis ini meminta untuk diberikan penyakit. Dan penyakit itu tahu nggak, Mi? Penyakit yang tidak pernah dirasakan oleh orang sebelumnya, dan penyakit yang tidak akan pernah dirasakan oleh orang sesudahnya. Bayangkan coba, itu hanya ditimpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam. Mulailah keluar benjolan-benjolan kecil, demam yang begitu tinggi menggigil, badan terasa begitu linu-linu. Kepayahan Nabi Ayub alaihissalam. Dan dari benjolan kecil itu akhirnya keluar cairan-cairan, mulai keluar darah, keluar nanah, dan mengeluarkan aroma yang begitu bau. Sahabat-sahabatnya yang begitu banyak akhirnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Kerabat-kerabatnya berpamitan juga. Sudah bingung juga kerabatnya, apa yang mau dipertahankan. Kerabat-kerabatnya sekarang udah nggak berharta. Tahu sendiri kan, kalau misalkan lagi banyak harta, lagi banyak yang mengaku saudara gitu kan. Kalau misalkan lagi keadaan susah, kadang nyamuk pun nggak mau berteman. Itu hanya peribahasa lah. Begitupun kerabat Nabi Ayub alaihissalam berpamitan, apalagi yang mau dipertahankan ini. Ayub udah nggak punya apa-apa, ditambah penyakitnya ini takut-takut menular nih. Nah, kita pamitan aja. Maka Nabi Ayub hanya tersenyum dan mempersilahkan, tanpa mengurangi rasa syukur sedikit pun. Sahabatnya yang begitu banyak meninggalkan. Umat-umat yang udah pernah didakwahi taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau taatnya karena hartanya hilang, ikut hilang. Kalau taatnya karena memfigurkan ahli keluarganya yang begitu romantis, akhirnya berantakan, ikut hilang. Kalau taatnya karena sosoknya Nabi Ayub alaihissalam, begitu piawai. Sekarang Nabi Ayub ini berpenyakit, maka begitu banyak yang hilang. Dan takut tertular, menyebarlah ini penyakit Nabi Ayub alaihissalam ke setiap penjuru-penjuru desa pada waktu itu. Satu negara itu udah pada kenal lah dengan, bahkan sampai keluar daripada kota Huran ini tahu dengan penyakitnya Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya warga setempat itu mengusir. Kalau bisa lah, nggak usah tinggal sini lah, jauh-jauh. Tapi emang menular? Nggak menular. Cuma pandangan orang kan ke penyakit ini aneh. Takutnya menular. Sudah aromanya nggak sedap. Dan bahkan dalam sebuah riwayat itu, penyakit jenis penyakit kulit ini, yang tadinya badannya segar, Nabi Ayub itu terlihat begitu kelihatan hanya tulang. Begitu kepayahan Nabi Ayub, sangat kepayahan, dalam keadaan merasakan sakit, dipapah oleh istrinya, keluar daripada kota Huran, mengasingkan diri dari keramaian, jauh dari keramaian, tinggal di sebuah gubuk.
dengan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah, lisannya tidak sedikit pun berkurang untuk zikrullah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menemani Nabi Ayub dalam pengasingan itu hanya istrinya Sayyidah Rahmah yang selalu setia dan dua sahabatnya, dua orang sahabat. Hari-harinya ditengok oleh dua orang sahabat ini, dan setiap harinya senantiasa ada Sayyidah Rahmah yang menemani. Sudah tidak ada penghasilan, tidak ada apa yang bisa dimakan. Yang begitu tadinya hidup bergelimangan harta, sehat luar biasa, akhirnya sakit. Nah, istrinya ini bekerjalah. Bekerja di salah satu perusahaan roti. Dulu kan terkenal tuh makanan Arab roti gitu sebagai komoditas utama untuk makanan sehari-hari kan, makanan pokok. Kerjalah di sana dan bisa menghidupi hari-hari daripada kebutuhan keluarga Nabi Ayub alaihissalam. Dan Nabi Ayub alaihissalam ini nggak bisa keluar sama sekali karena sudah kepayahan dan orang-orang juga takut terhadapnya. Cuma para pegawai lain ini merasa curiga. Kenapa sosok pekerja ini tidak pernah membuka niqabnya atau membuka cadarnya? Padahal kita semua kan di sini wanita. Akhirnya dimintalah untuk membuka cadarnya. Tetap Sayyidah Rahmah itu nggak mau karena ketakutan bahwa ketahuan kalau itu istrinya Nabi Ayub. Kenapa bisa dikenal itu istrinya Nabi Ayub alaihissalam? Karena terkenal, Umi. Nabi Ayub ini di kota Huran ini, negeri Huran ini antara Yordania dan Syria ini terkenal. Wanita negara itu udah terkenal karena ya kekayaannya luar biasa, kedermawan. Tetap tidak mau membuka. Akhirnya dibujuk dan dipaksa dibukalah dan ketahuanlah itu Sayyidah Rahmah istrinya Nabi Ayub alaihissalam, dan pemilik daripada perusahaannya tidak mau memperkerjakan daripada istrinya Nabi Ayub alaihissalam, takut komoditas daripada produknya itu menurun. Akhirnya dipersilakan untuk keluar dan tidak bisa kerja di sini lagi. Menangislah istri daripada Nabi Ayub alaihissalam ini. Kebingungan hari-harinya bagaimana makan. Hari pertama, hari kedua sudah berpuasa, sering berpuasa. Tiba-tiba terbersitlah daripada pikiran Sayyidah Rahmah untuk menjual 3 kepang rambutnya. Karena pada waktu itu rambut sangat berharga, Umi. Sangat berharga dan ya ada nilai harganya. Nilai jual gitu ya. Nilai jualnya. Apalagi yang dimiliki oleh Sayyidah Rahmah itu sangat luar biasa rambutnya. Maka tidak begitu lama akhirnya terjual dengan harga yang cukup lumayan. Sayyidah Rahmah ini membawa makanan-makanan kesukaan daripada Nabi Ayub alaihissalam. Datanglah ke gubuk menemui Nabi Ayub alaihissalam dengan aroma makanan yang begitu luar biasa, dan Nabi Ayub alaihissalam hanya memandang, dari manakah ini? Wahai istriku, uangnya dari mana? Sayyidah Rahmah nggak mau jawab. Tolonglah jawab, kalau tidak, dan aku berjanji akan menderamu kalau kamu tidak mau menjawab. Akhirnya Sayyidah Rahmah itu menjawab dengan diiringi tangisan, wahai Nabiullah, sesungguhnya aku menjual 3 kepang rambut. Terpukul Nabi Ayub alaihissalam, kenapa engkau sampai seperti ini? Sesungguhnya aku berjanji akan mencambukmu sebanyak 100 kali. Jadi Nabi Ayub alaihissalam ini sangat menghargai daripada istrinya, mencintai daripada istrinya. Begitupun istrinya begitu cinta dan setia kepada Nabi Ayub. Hari-hari dilalui, dan Sayyidah Rahmah ini melihat Nabi Ayub begitu sampai kepayahan. Bahkan di sebuah pagi
Sayyidah Rama melihat sosok Nabi Ayub ini terkena sinar matahari, terkena sinar matahari. Mungkin sebagian kulit dan dagingnya sudah terkelupas sampai sinar matahari itu menyinari bagian depan daripada tubuh Nabi Ayub, dada Nabi Ayub, dan sinarnya itu tembus ke belakang. Berarti kan udah bolong tuh. Jasadnya tuh udah nggak utuh. Hancur gara-gara? Iya, gara-gara penyakit itu. Jadi sinarnya dari depan, sinar matahari itu tembus di bagian belakang. Menangislah Sayyidah Rama melihat kejadian itu. Wahai Nabiullah, aku tidak tahan melihat penderitaanmu. Apakah engkau tidak rindu dengan keadaan yang dulu? Engkau seorang nabi, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal untuk menyembuhkanmu. Dengan senyuman Nabi Ayub alaihissalam dan menahan rasa sakit. Wahai istriku, kita bahagia berapa tahun? Kita bahagia lebih daripada 20 tahun, wahai Nabiullah. Sakit ini baru 18 tahun. Bayangin coba, sakitnya 18 tahun. Lama ya. Sakitnya hanya 18 tahun. Paling masih belum sebanding dengan bahagia yang kita alami. Saya malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sosok seorang nabi. Kita sehari sakit langsung minta, ya Allah sembuhkan. Kita sehari susah, ya Allah berikan jalan keluar. Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun, bahkan jasadnya sudah tidak utuh. Sinar matahari bisa tembus ke dalam jasadnya karena sudah tidak utuh. Menjawab, saya malu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tidak sebanding dengan bahagia kita. Maka Sayyidah Rahmah pun berpamitan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk bekerja di perjalanan sambil menangis, mencari kerja agar bisa mencukupi kebutuhan daripada sehari-hari. Sayup-sayup terdengar di seberang, dua sahabatnya berbicara. Berprasangka bahwa Nabi Ayub alaihissalam ini melakukan dosa besar hingga diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru terpukul Nabi Ayub alaihissalam karena khawatir daripada dua sahabatnya ini berprasangka buruk kepada Nabi dan hingga berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah yang menyebabkan Nabi Ayub alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta kesembuhan. Bukan sudah tidak kuat menahan rasa sakit, desakan daripada istrinya, bukan, tapi khawatir tentang akidah daripada dua sahabatnya. Seorang nabi itu yang dipertahankan bagaimana tetap menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sama-sama bisa bahagia nanti dalam ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khawatir sahabatnya terjerumus dalam kekafiran. Akhirnya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni masani yadur wa anta ya arhamur rahimin. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta disembuhkan. Karena kepada siapa lagi meminta kecuali kepada yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dalam Quran surah Sad ayat 42. Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub alaihissalam untuk menghentakkan kaki. Maka keluarlah mata air dari hasil hentakan kaki itu. Jadi dalam keadaan kepayahan, sisa-sisa tenaga, sakit yang luar biasa,
menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dihentakkan kakinya, keluarlah mata air. Dan Allah perintahkan untuk minum dan mandi. Ketika diminum dan mandi, maka sedikit-sedikit, bukan sedikit, secara perlahan jasadnya kembali bersih. Jasad kembali bersih, tambah tampan, tambah segar, tambah bugar, tambah gagah. Karena ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bajunya yang sudah compang-camping, sudah 18 tahun dan itu aja bajunya. Hanya beberapa pakaian yang sudah tidak layak pakai, bajunya menjadi bersih, terlihat lebih menawan. Maka ketika hendak petang, istrinya mengetuk pintu dan membuka pintu. Ketika dibuka pintu, ada sosok laki-laki yang sangat menawan karena lebih tampan dari sebelumnya. Dan terbiasa melihat Nabi Ayub dengan sosok yang sakit. Heran, siapakah engkau? Apakah engkau hendak berbuat jahat? Di manakah suamiku, Nabiullah Ayub alaihissalam? Nabi Ayub alaihissalam yang melihat kejadian itu merasa aneh, kenapa nggak kenal gitu ya. Akhirnya dengan spontan kan berdiri ingin meraih istrinya malah mundur. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau berbuat macam-macam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazabmu, melaknatmu. Dijawablah oleh Nabi Ayub alaihissalam, wahai istriku, ini aku Ayub, suamimu. Mendengar suara itu yang khas dia kenal, akhirnya tersujudlah Sayyidah Rahmah dan memeluk erat daripada Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, terima kasih engkau telah mendengar doaku, engkau telah menyembuhkan suamiku dan kembali bugar. Bahkan Sayyidah Rahmah juga diberi kesehatan yang luar biasa. Jadi diberikan kesehatan yang begitu luar biasa sampai Sayyidah Rahmah ini dalam sebuah riwayat bisa mengandung 12 kali sama, tapi kembar-kembar. Jadi anaknya, dalam sebuah riwayat para ahli tafsir mengatakan ada yang mengembalikan 12-nya itu hidup kembali, ada yang mengatakan 2 kali lipat dengan Sayyidah Rahmah mengandung kembali menjadi anak yang kembar sebanyak 12 pasang, berarti 24 anak. Allah kembalikan anak-anaknya dengan begitu kesolehan yang luar biasa, ketaatan, kepatuhan kepada orang tuanya. Juga Allah Subhanahu wa taala bukan cuma mengembalikan daripada fisik Nabi Ayub alaihissalam, ketampanan dan kekuatan daripada Nabi Ayub alaihissalam, juga istrinya diberikan hal yang sama, juga anak-anaknya dikembalikan dalam jumlah 2 kali lipat. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekayaan kembali. Ada belalang-belalang emas yang berdatangan kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub memunguti belalang-belalang emas itu. Dan dalam sebuah riwayat juga, dalam sebuah riwayat hadis, ada 2 gumpalan awan hitam yang datang ke tempatnya Nabi Ayub di tanah luas itu. Terjadilah hujan, cuma bukan hujan air uni. Allah berikan hujan emas sampai emas itu memenuhi ladangnya. Dan 1 awan lagi hujan permata sampai memenuhi ladangnya. Dan Allah kembalikan kembali kekayaannya. Allah kembalikan segala sesuatu yang pernah diambil daripada Nabi Ayub alaihissalam, dikembalikan secara luar biasa, penuh keberkahan. Nabi Ayub alaihissalam ketika hidup dalam gelimang harta, tampan, istri cantik, anak soleh soleha, sedikit pun tidak menjadi ujub
tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditimpa ujian yang luar biasa, Nabi Ayub pun tidak goyah sedikit pun. Di akhir daripada ujian ini, Nabi Ayub alaihissalam pernah berjanji kan ingin mendera daripada istrinya 100 kali, dan Allah menagih janji itu. Tapi Allah memperingat, ambillah 100 daripada rumput kering. Jadi sekali pukul Sudah termasuk 100 kali. Allah. Jadi bukan pakai apa, tapi rumput kering yang diikat sebanyak 100, dan ditunaikanlah janji itu. Dan Nabi Ayub alaihissalam menjadi contoh bagi kita semua bagaimana kesabaran, tetap menjaga ketaatan, juga bagi istri-istri sahabat Suriah di rumah, bagaimana tetap menjaga kesetiaan kepada suami dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini, yang masih banyak kurang ini, bisa berguna dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya.